tiba di ruang pameran di ruang Sultan Agung di Museum Beteng Geledek Yogyakarta. Kakak-kakaknya ini dari mana? Oh ya, kami dari Sekolah Tinggi Pariwisata Unpad Yogyakarta. Kebetulan kesini kami jalan-jalan untuk melihat pameran Frederick Fair tentang yang temanya bergas bumerang ya. Iya benar, jadi kebetulan sekali teman-teman datang di waktu yang tepat. Saat ini di Beteng Geledek ada Frederick Fair yang mengangkat tema bergas bumerang. Apa sih kak bergas bumerang itu? Oh, bergas gemergah itu sebenarnya ada artinya sendiri-sendiri. Bergas itu artinya kuat, kalau gemergah itu artinya bangkit. Nah, jadi itu artinya ada kekuatan untuk bangkit. Oh, bangkit kembali gitu. Ya, jadi ini nanti akan berhubungan dengan koleksi-koleksi pameran yang ada di dalam. Jadi menggambarkan bagaimana kekuatan bangsa Indonesia untuk bisa bangkit sampai merdeka. Penasaran? Penasaran. Mungkin mau langsung masuk aja? Ya. Boleh. Ayo, kita masuk. Nah, kita sekarang sudah di dalam ruang pameran. Di sini dimulai dengan koleksi replika kapal VOC. Replika kapalnya ya. Jadi selain itu berdagang, kapal ini ternyata juga dilengkapi dengan senjata. Jadi biar siap untuk menghadapi pertempuran saat itu. Jadi nggak cuma berdagang tapi juga untuk siap untuk bertempur. Itu makanya itu ya? bener. Kapal VOC. Nah, ternyata kedatangan kapal VOC ini dan juga kedatangan VOC di Indonesia saat itu ditentang oleh para penguasa lokal. Teman-teman pasti tahu kan ini lukisannya siapa? Lukisannya Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin dari Sulawesi. Iya, julukannya adalah Apa ya? ayam Ayam hitam dari timur. ayam jantan dari Dari timur. timur. Oke, bagus banget. Nah, kemudian di sini juga ada, kalau ini lukisan tentang serangan Sultan Agung, penguasa kerajaan Mataram Islam, waktu menyerang VOC di Batavia. Batavia itu di Jakarta. Nah, jadi jauh-jauh dari Yogyakarta, beliau berangkat ke Jakarta atau Batavia untuk menyerang VOC. PSC saat itu ya. Iya. Oh, itu kayak kapalnya tadi ya? Ya. Yang pasti kalau di sini bisa kelihatan kalau VOC itu senjatanya yang sudah pakai laras panjang itu. Udah modern. Kalau kita nih ada panah, ada pedang, ada tombak, itu pasukan dari kita. Kalau ini pasti tahu. Tahu. Ini Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, bener banget. Pangeran Diponegoro ini terkenal dengan Perang Jawa yang selama 5 tahun 1825 sampai 1830. Nah, kalau mau tahu senjata-senjata ini, Oh, ini yang punya VOC ya? ya, selain punyanya VOC juga punyanya bangsa kita. Kalau ini pistol kan pasti punya VOC. Nah, itu udah suaranya juga. Oh, Suaranya senapan lantakan namanya, laras panjang. Nanti akan muncul di sini, nanti akan muncul namanya dan juga fungsi-fungsinya juga seperti apa nih. Keren ya mas? Ya, karena di sini basicnya ada digital, pameran digital. keren. Nah, kalau ini juga bukan lukisan biasa, tapi lukisan yang bisa tersenyum. Oh iya. Nah, ini ibu siapa? Kakak. Kartini. Beliau terkenal punya karya yaitu, ingat nggak? Habis gelap. Habis gelap terbitlah terang. Nah, bener banget. Itu terkenal dari beliau. Beliau berusaha memajukan kaum perempuan waktu itu. Kalau di sebelahnya ini Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia. Kalau beliau Ki Hajar Dewantoro, pendidikan ya, memajukan pendidikan di Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini juga ini patung dada, mulai dari Kiai Gajah Ahmad Dahlan, beliau pendiri dari Muhammadiyah. Kalau ini tokoh-tokoh dari Kongres Wanita. Kongres Wanita ini tujuan pergerakannya hampir mirip seperti era Kartini, memajukan hak-hak perempuan. Nah, kalau ini Raden Mas Suryo Pranoto. Beliau ini sebenarnya ada bangsawan tapi lebih memilih untuk membela rakyat kaum bawah. Iya. Kalau ini apa ya mas? Nah, ini adalah gambaran bagaimana susahnya orang Indonesia dulu waktu masa penjajahan Belanda
Jepang. Jadi waktu masa penjajahan Jepang itu karena kondisi susah, orang Indonesia nggak bisa beli kain untuk jadi baju. Tapi bajunya dibuat dari karung goni. Nah ini jadi karung goni ya, tapi kalau dulu bentuknya tidak seestetik ini. Dulu pastinya lebih sederhana. Tapi meskipun kelihatannya bagus ini, kalau dipakai nggak nyaman. Jauh lebih nyaman kain ini. Karena panas juga ya. Iya pasti panas, karena nggak ada uang untuk beli, jadinya ya terpaksa pakai karung goni. Nah kalau ini replika patung dari Keigodan, pasukannya Jepang. Mungkin mau nyoba ini? Gimana nyobanya? Atau mungkin mau foto di sini boleh, atau kita lanjut aja dulu. Lanjut aja mas. Mau apa? Oh sahabat Kita aku. nanti ke sini, estimator. Oke. Nah, kalau ini lukisan serbuan Kota Baru, ini di daerah Yogyakarta juga, di daerah Kota Baru namanya. Jadi pertempuran ini terjadi karena pihak Jepang tidak segera meninggalkan Yogyakarta, sampai akhirnya ada perundingan, tapi karena perundingan itu gagal sehingga terjadilah pertempuran itu. Ini nih, pasti tahu pedang dari Jepang namanya apa? Katana, bener banget. Ini pedang katana. Ini asli ya, pedang dari Jepang. Oh Iya, asli ya. asli, jangan disentuh ya. Oh iya. Jadi ini pedang yang digunakan saat itu oleh polisi militernya Jepang yang ke Indonesia. Ini pedang asli, jadi jangan disentuh. Kalau di film-film kan ada tuh yang, ya inilah pedangnya. Ya, kita sekarang mau mendengarkan suara-suara. Boleh mas? Boleh mas. Ini bukan suara hati ya, tapi Ya. suara dari lukisan-lukisan itu. Oh. Jadi ada suara bisa. Jadi lukisan ini nanti akan ada suaranya masing-masing. Coba mendengarkan katakan telinga di situ. Ada suaranya ya, mas. Itu suaranya waktu proklamasi. Dan ini juga setiap lubang ini juga ada suaranya sendiri-sendiri sesuai dengan lukisannya. Mau dicoba silakan. Kakaknya pernah main virtual reality? Belum pernah mas. Belum pernah. Nah, kebetulan banget di pameran ini juga ada VR. Mau nyoba? Jadi nanti ini games ya. Jadi nanti kakak-kakaknya akan bermain di sini, merasakan bagaimana pertempuran serangan umum 1 Maret. Jadi merebut kembali benteng Friedeburg. Mau nyoba? Oh ya boleh. Ayo. Itu bisa dipakai. Ini bisa dipegang. Nanti fungsinya kalau mau nembak yang di telunjuk, Oh ya. kalau mau pause atau berhenti yang di jempol. Oh ya. Sudah siap? Kalau ada musuh langsung tembak saja. Mas. Nah, Bentar, Pak. nah, ini kebetulan di sini ada VR, virtual reality. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba bagaimana rasanya berperang untuk memperebutkan benteng. Mau nyoba? Boleh mas. Oke, tapi sebelum itu saya jelaskan caranya dulu ya. Oh, ya. Nah, ini nanti fungsinya sebagai pistolnya. Oh iya.
Nanti teman-teman pegangnya gini. Ini tombol ini untuk nembak, tombol ini untuk berhenti atau mulai. Mulai. Oke, Oh, ya. dipegang dulu. Nah, sebelum main pakai ini dulu. Oke, saya bantu. Oh ya, boleh. Oke. Nah, sudah siap? Mulai? Mas, sabar. Bisa? Gimana? Seru nggak? Seru banget. Kita bisa merasakan gimana sensasinya berperan waktu itu. Iya. Ya, ini Mas. Nah, mau nyoba lagi apa kita lanjut? Lanjut aja, Mas. Oke, kita lanjut dulu. Wah, Ini Mas pesawat itu apa Mas? pesawat ya? Nah, ini adalah pesawat yang digunakan oleh pasukan Indonesia untuk menyerang markas Belanda. Menyerang markas Belanda di Semarang, Salatiga, dan juga di Ambarawa. Tapi pada waktu itu penyerangannya jangan dibayangkan bomnya itu bisa langsung ditembakkan dari pesawat ya, tapi manual. Oh, mantap. Jadi sama petugasnya akan meledak markas kan di bawah.